sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa innal ilma katsirun wal umlu qasirun. Wa hadhil ulumu alatun wa muqaddimatun wa laysat matlubatan li'ainiha bal li ghairiha. Fa innal ilma katsirun, maka sesungguhnya ilmu itu banyak. Wal umru qasirun, sedangkan umur orang qasirun sedikit. Wa hadhil ulumu, dan ilmu-ilmu ini alatun adalah alat. Wa muqaddimatun, dan pembuka atau pendahuluan. Wa laysat matlubatan, dan bukanlah ilmu-ilmu ini matlubatan, satu yang dituju. Li'ainiha, untuk ilmu-ilmu tersebut. Bal li ghairiha, tetapi untuk selain ulum. Wa kullu ma yutlabu li ghairihi, dan setiap sesuatu yutlabu yang dicari li ghairihi untuk yang lain, fala yambagi ayun safihil matlub, fala yambagi, maka tidaklah seyogianya ayun safihi, dilupakan fihi, di dalamnya, di dalam ma, apa al matlubu, yang dituju. Wa yustakthara minhu, dan hendaklah tidak seyogianya diperbanyak apa minhu ma. Ilmu-ilmu itu banyak. Imam Ghazali sudah menyebutkan kemarin itu ada ilmu yang perlu didahulukan. Yang pertama adalah ilmu bagaimana kita menopang ibadah-ibadah kita yang wajib, sholat, puasa. Maka kita harus belajar rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, diantaranya toharoh syaratnya. Terus gimana ya, belajar air, belajar tentang wudhu, macam-macam air, belajar membersihkan najis. Itu semua adalah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Belum lagi ilmu tentang membersihkan diri kita, ilmu tentang membersihkan hati kita. Ini juga sifatnya fardu ain, sangat banyak. Kalau sudah selesai itu semua, selesai tentang ilmu ibadah yang menopang, ilmu yang menopang ibadah kita, fikih pun ini hanya yang menopang ibadah kita saja. Kalau belum waktunya belajar zakat, ya nggak usah belajar zakat. Orang jadi mustahik terus, belum mampu gitu, ya nggak usah belajar zakat karena belum wajib. Tapi kalau udah sampai pada batas wajib, dia memang sudah wajib zakat, sudah hartanya sudah setahun dan sudah mencapai nisab, belajar zakat. Nah, dengan prioritas itu yang wajib-wajib saja, ditambah dengan wajib-wajib mempelajari ilmu hati, cara membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya, menghiasi hati dengan akhlak-akhlak yang baik. Kalau sudah selesai, baru kemarin Imam Ghazali bilang, baru mulai dengan ilmu yang lain. Apa itu? Ilmu tentang firman-firman Allah, maksudnya Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian ilmu tentang hadis. Hadis ini juga hadis maupun ilmu Al-Quran ini juga sangat banyak cabang-cabangnya. Di antaranya ada nasikh mansuh. Dalam hadis juga ada nasikh mansuh. Ada yang muhkam mutasyabih. Dalam hadis juga ada muhkam mutasyabih. Ilmu fikih setelah itu, setelah Al-Quran, hadis, baru ilmu fikih di luar yang menopang ibadah kita, boleh dipelajari. Dan banyak semuanya ini, sangat banyak. Habis waktu kita. Ilmu sedemikian banyak, umur kita pendek. Maka habis umur kita kalau untuk menguasai semua ilmu itu. Lagi pula, ilmu itu adalah sarana. Ilmu itu adalah perantara.
untuk mengantarkan kita kepada sesuatu. Jadi ilmu itu bukan tujuan, ilmu itu adalah sarana. Ilmu wasilah, dia bukan tujuan. Kalau kita pergi ke Blok M, kemudian kita nggak turun-turun, saking terpesonanya dengan Jack Linko, bis yang kita naikin maksudnya, kita terpesona dengan kendaraan itu, yang nggak bakal sampai kita ke Blok M. Disuruh turun nama abangnya, udah sampai bang, enggak saya enakan di sini, yang nggak sampai-sampai. Begitu juga ilmu, kalau kita terpesona dengan ilmu itu, kita lupa dengan tujuan aslinya, maka itu namanya ilmu untuk ilmu, bukan ilmu untuk selainnya. Emang yang dimaksud selainnya ini apa? Yang dimaksud selainnya adalah ridho Allah, untuk mendapat ridho Allah. Semua ilmu itu adalah sarana, semua ilmu itu adalah wasilah yang mengantarkan kita untuk mendapat ridho Allah. Jadi sebenarnya sama aja, banyak maupun sedikit ilmu yang kita cari, yang banyak itu juga jadi wasilah atau jadi perantara, yang sedikit juga jadi perantara juga, bukan tujuan. Nah tujuannya itu apa? Tujuannya adalah ridho Allah. Sesuatu yang memang bukan tujuan kita, kayak bis atau kayak kendaraan tadi, maka jangan sampai sesuatu itu yang bukan tujuan kita, jangan sampai itu membuat kita lupa kepada tujuan asli kita. Tujuan asli yang dimaksud di sini adalah ridho Allah. Semua ilmu tujuannya adalah untuk mendapat ridho Allah. Faktasir min syai ilmil lughah ala ma tafahama minhu ala ma tafhamu minhu kalamal arabi wa tantiqu bihi. Nah, kemudian Imam Ghazali memberikan tipsnya. Kalau memang masih ingin belajar ilmu, ingin belajar pengetahuan-pengetahuan yang lain setelah pengetahuan pokok tentunya sudah terpenuhi, maka faktasir, maka ringkaslah min syai ilmil lughah, dari banyaknya ilmu bahasa, dari tersebarnya ilmu bahasa, alama tafhamu bihi kalamal arabi, atas sesuatu yang engkau bisa paham darinya omongan orang Arab, wa tantiqu bihi, dan yang engkau bicara bihi dengannya. Wa min ghoribihi ala ghoribil Quran, dan dari asingnya bahasa, ala ghoribil Quran, atas ghoribnya Al-Quran saja. Asing istilah yang dalam Al-Quran. Wa ghoribil hadis, dan ghoribnya hadis saja. Wada' at-ta'ammuqa fihi, dan tinggalkanlah at-ta'ammuqa fihi, secara yang lebih dalam, fihi di dalamnya, dalam ilmu lughah. Ilmu bahasa misalnya. Ilmu bahasa di sini bukan nahwu. Ilmu bahasa di sini ya ilmu lughah, ilmu tentang mana kata. Ya, mana kata. Tentang ilmu bahasa ini, kalau mau belajar bahasa Arab, maka yang urgen-urgen aja, yang penting-penting aja, yaitu sesuatu yang bisa membuat kita paham omongan orang Arab dan kita bisa ngomong bahasa Arab, gitu aja udah. Jangan terlalu mendalam sehingga habis waktu kita untuk membenahin yang lain. Yang dimaksud di sini adalah membenahi yang lebih penting dari itu, ibadah kita, hati kita. Habis waktunya nanti untuk ilmu bahasa saja. Jadi diringkas saja, diringkas yang prioritas, yaitu mempelajari sebagian saja, di mana bagian itu nanti bisa membuat kita ngomong bahasa Arab dan juga bisa memahami kalam Arab. Nah, kalau pengen kata-kata yang asing gimana? Kata-kata atau istilah-istilah yang istilah-istilah yang memang artinya itu asing. Nah, kalau ingin belajar yang istilah-istilah asing dalam bahasa Arab, maka cukup belajar istilah asing yang memang terkandung dalam Al-Quran atau terkandung dalam hadis. Nggak usah bahasa-bahasa istilah-istilah asing yang terkandung dalam syair, nggak usah. Yang terkandung dalam naskah-naskah selain Quran hadis, nggak usah. Ini belajar ilmu bahasa. Berikutnya, waqtasir minan nahwi ala ma yata'allaqu bil kitab wa sunnah. Dan ringkaslah dari nahwu alama atas sesuatu yata'allaqu bil kitab, yang berhubungan dengan Al-Quran wa sunnati dan sunnah. Fama min ilmin illa walahu iktisarun wa iktisadun. Tidaklah dari ilmu kecuali baginya iktisarun, ada yang ringkas, maksudnya semacam buat pemula, wa iktisadun, dan pertengahan,
wastiqsaun, dan juga yang lebih dalam atau yang lebih luas. Jadi ada levelnya, ada yang dasar, kemudian ada yang menengah, ada yang level tinggi. Wa nahnu nusyiru ilaiha fil hadithi wa tafsir wal fikhi wal kalami litaqisa biha ghairaha. Dan kami akan memberikan isyarat kepadanya fil hadits wa tafsir, dalam hadis, tafsir wal fikhi wal kalam, dalam fikih kalam, litaqisa biha ghairaha, agar engkau mengkiaskan, agar engkau menyamakan dengannya ghairaha, akan selainnya. Fal iktisaru fi tafsir. Di sini dituntun oleh Imam Ghazali. Kalau kita tahu ilmu itu sangat banyak, dan setiap ilmu itu ada yang dasar, pokok-pokoknya, kemudian ada yang level menengah, dan ada yang level tinggi, level atas. Nah, setiap ilmu ada begitu, dari fan apapun itu. Nahu ada yang dasarnya, kemudian ada yang pertengahan, ya, mutawasitoh, ada juga yang tingkat tingginya. Fikih juga begitu, ada dasar, kemudian ada yang pertengahan. Hadis, tafsir demikian juga. Nah, kalau kita ingin efisien waktu kita, karena umur ini memang terbatas, maka ambillah yang awal saja, yang untuk pemula atau yang untuk permulaan saja, maksud saya, bukan pemula tapi untuk permulaan saja. Nah, yang pertengahan dan yang lebih tinggi nanti tidak usah dicari, karena masih banyak yang wajib-wajib lain. Dari berbagai macam fan ilmu ini, nanti Imam Ghazali akan menjelaskan dari ilmu hadis apa yang harus kita pelajari atau kitab apa. Kemudian dari fikih apa yang harus kita baca. Kemudian dari ilmu kalam apa yang harus kita baca. Kitab apa yang harus kita kaji, kitab apa yang harus kita jadiin sebagai sumber untuk ngaji. Wa fal iktisaru fit tafsir, maka meringkas fit tafsiri, dalam memendekkan, maksudnya di sini meringkas efisiensi dalam mempelajari ilmu tafsir, ma yablughu difal Qur'ani, yaitu sesuatu yang mencapai difal Qur'ani, akan 1 kali lipat Quran, fil miqdari, dalam ukurannya, kama sonnafahu Aliyun al-Wahidi an-Nisaburi wa huwa al-Wajiz, sebagaimana kitab yang dikarang, yang mengarangnya siapa? Aliyun al-Wahidi, Imam Ali al-Wahidi an-Nisaburi wa huwa al-Wajiz, yaitu tafsir al-Wajiz. Pertama, ilmu tafsir. Kalau mau belajar tafsir, cukuplah belajar tafsir yang kira-kira 1 kali lipat Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Antara Al-Quran dengan tafsirnya, kalau mau dijadikan andai gitu ya, kalau bisa diukur, antara Quran dengan tafsirnya itu sama. Kalau Quran itu ya jumlah ayatnya atau jumlah juznya 30 dan ukuran tebalnya sekian, ada sekitar 600 halaman, maka tafsir itu kira-kira ya 600 halaman itu aja. Nggak usah yang lain-lain, nggak usah yang berjilid-jilid. Contohnya apa? Contohnya tafsir Al-Wajiz, karangan Imam Wahidi, Ali Al-Wahidi An-Nisaburi. Ini dari ilmu tafsir yang dipakai di Indonesia. Kenapa Imam Ghazali nggak bilang yang lain? Karena saat itu yang memang di Al-Quran, yang 1 kali lipat Al-Quran itu Al-Wajiz, belum ada yang lain. Nah, setelah itu ada yang terkenal di Indonesia, dan itu memang di Al-Quran, yaitu tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu 1 kali lipat Al-Quran lah. Walaupun ada yang mengatakan tafsir Jalalain itu lebih banyak tafsirnya dibanding Al-Qurannya, tapi bedanya cuma dikit. Oleh karenanya orang yang megang tafsir Jalalain, yaitu juga lebih banyak Al-Qurannya dibanding tafsirnya. Itu tafsir Jalalain. Oleh karenanya orang yang megang tafsir Jalalain itu wajib punya wudu, karena lebih banyak Al-Qurannya dibanding tafsirnya. Nah, kalau di sini yang disebutkan Imam Ghazali adalah tafsir Al-Wajiz. Belum ada, karena dulu belum ada karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, belum ada. Ini dalam bidang tafsir. Ini kalau yang tingkat permulaan. Wal iktisadu, kalau pertengahan dari ilmu tafsir, ma yablughu thalathata adfa'il Quran, yaitu sesuatu yang mencapai 3 kali lipat Al-Quran, kama sonnafahu minal wasiti fihi, seperti sesuatu yang dikarang
sesuatu kama sunnafahu, seperti sesuatu yang mengarang siapa Imam Al-Wahidi, huakannya minal wasiti fihi, dari al-wasit fihi, di dalamnya, dalam tafsir. Ini juga kalangan Imam Wahidi, ada al-wajiz, ada al-wasit. Wa ma wara'a dzalika istiqsa'un mustagnan anhu. Adapun yang lebih dari itu, wara'a dzalika maksudnya selain itu, bukan 1 kali lipat Al-Quran, bukan juga 3 kali lipat Al-Quran, maka istiqsa'un itu adalah sebuah perluasan, mustagnan anhu, yang tidak dibutuhkan. Fala maradda lahu ilantihail umri, maka tidak akan ada kembali lahu baginya ilantihail umri, kepada habisnya umur. Maksudnya itu tidak usah, karena tidak akan cukup dan hanya akan menghabiskan umur, bahkan sampai umur habis juga nggak selesai. Kalaupun sampai kita mau pelajari sampai tingkat pertengahan untuk ilmu tafsir, maka pelajarilah yang 3 kali lipat Al-Quran, seperti tafsir Al-Wasit. Nah, ini cara-caranya. Jadi cukup ini efisien, tidak menghabiskan waktu, dan juga tidak mengganggu kewajiban-kewajiban kita yang lain, yaitu kewajiban untuk belajar atau riyadhah, istilahnya riyadhah, menata hati kita. Wa amal haditsu fal iktisaru fihi tahsilu ma fis sahihaini wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.